Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini kita bersama tim Gacor Space melakukan kunjungan di situs ini Laboratorium Arkeologi Rumah Peradaban Situs Prasejarah Pelawangan. Jadi di sini itu ada berbagai situs, termasuk ada artefak dan beberapa kerangka manusia pada zaman dulu. Entah kita detailnya nanti kita tanya pada ahlinya aja. Ini letaknya ada di Desa Pelawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya di samping lapangan Desa Pelawangan. Let's go, kita ke sana. Kita langsung masuk. Assalamualaikum. Salam. Halo Mas Ayi, saking Gacor Space dari Bapaknya asmanya itu? Bapak Junet. Yang jaga situs. Sejak tahun berapa Pak? Jaga situs. Saya sudah lama, mulai tahun 78 sudah mengikuti penggalian saya. Ya, kalau di sini kan sampai tahun 82 baru di sini ya. Kan 78 kan ada penggalian di rumah sakit. Di rumah sakit itu ya? Terus ke sini di tanah, terus saya jaga di sini. Saya jaga di sini full itu ya cuma tahun 89. Tahun 89. Ini bisa menghubungi nomor. Nah, kalau pengeran ini ditemukan tahun 1978. 1978. Kalau yang ini asli, ini bukan replika, yang ini masih asli ini ya. Ya gara-gara hadir ini kan dulunya kan sering pamerkan di Undang tiap Aprilan kan sering saya berlomba untuk pameran di Taman Kartini sana. Karena mobil itu jadi ya temuan ada temuan. Ya ini temuan 1978. Dan pertama kali ada. Ini termasuk apa Pak? Manusia biasa, cuma umurnya kata Dr. Profesor Suyono itu mencapai 3.000 tahun. 3.000 tahun. Berarti ini manusia Homo sapiens atau apa itu? Kurang tahu saya. Kalau saya ditanya soal itu kan ya kurang tahu, cuma saya dengar. Iya, manusia modern. Tapi lumayan. Nah, menurut cerita Dr. Profesor Suyono itu dulu di Pelawangan itu paling tertua. Iya, sebelum ada kota Rembang Padi Kudus itu di Pelawangan sudah dihuni manusia, itu betul Dr. Profesor Suyono itu. Jadi manusia di Pelawangan paling tertua. Jadi kalau ini pernah dites sama dokter UGM, kebiasaannya sama saya sendiri kan. Oh, iya. Pernah ini didatangi. Berarti termasuk nenek moyang. Wah, sudah kalau terhitung sama dokter UGM itu sudah 42 apa itu istilahnya? Istilahnya apa itu kerabat itu? Oh, sampai turunan ya. Kalau yang ini kan? Nah, kalau yang tengkorak ini ditemukan 2016. 2016 tempatnya di? Ya, tempatnya di rumah saya juga sama. Sampingnya cuma ini tanah orang masih kosong digali. Yang gali ini malah orang Balang ini. Orang Balang. Dari Jogja. Dari Jogja. Ini sama Pak jenisnya? Sama jenisnya sama. Ya, cuma yang ini kan bukan asli, ini kan replika. Hasilnya masih ada di sana, tapi belum ditata. Kita masuk sebelah sini Pak. Ini kita masuk apa Pak ini? Kendi. Ya, ini tembikar. Ya, tembikar bukan. Biasanya orang dulu itu kalau meninggal istilahnya dimasukin apa? Ya, dimasukin di jalannya itu. Istilahnya apa itu? Tempat apa itu? Kubur atau apa itu? Ya. Kalau yang ini Pak? Nah, ini temuan baru. Ini kemarin kan gara-gara rumah sakit sapi tengnya ambil, terus bikin sapi teng lagi. Terus di situ bikin sapi teng ukuran 6 kali 6. Luas kan? Ya, ditemukan tempatnya ini saya hitung di segi anak-anak itu sampai 12 tempatnya. Belum tengkoraknya yang ada di situ. Ini namanya Negara Kudu. Ini juga ditemukan Ya, ditemukan di Pelawangan juga. Ya, ini ditemukan tahun 95 atau 16. Ini perunggu tapi ini replika. Oh, ini yang replika. Oh iya.
Yang aslinya kan ini. Oh, aslinya gitu. Jadi negara ini dulu ditemukan itu wong saya ikut tinggali. Jadi di dalam ada tengkoraknya, di bawahnya juga ada tengkoraknya, misalnya di bawahnya. Oh, kayak gini. Ada tengkoraknya. Ini yang di bawahnya, tapi di dalam juga ada tengkoraknya. Tengkorak sekunder ini sudah pengukuran sampai 2 kali. Iya, misalnya kayak seperti yang ini kan sudah dinamakan sekunder. Jadi temuan-temuan dulu yang ada di Pelawangan, misalnya seperti itu, ini kan kayak ngalon gitu, tapi dikasih tutup, ini di dalam juga ada tengkoraknya, kalau dibuka ini ada tengkoraknya. Yang ini Pak, ini Ini yang tadi, ini ya replika juga, rangka manusia anak. Jadi sejajar ini juga ada tengkoraknya, ini replika juga kelihatan kepalanya. Jadi gitu teman-teman, untuk selanjutnya kita akan ngobrol dengan Pak Junet di sana. Ayo ikuti kami. Oke, kali ini kita akan masuk sesi wawancara bersama Pak Junet selaku penjaga situs di Desa Pelawangan dan bersama rekan saya. Nama saya Bunga, Pak. Perkenalkan. Oke, kita langsung saja Pak. Sebenarnya situs Pelawangan ini ditemukan pertama kali pada tahun berapa? Jadi situs Pelawangan ini asal mula ditemukan itu ya tahun 1978. Tapi ya gara-gara yang nemukan itu ya bukan orang arkeologi, bukan. Ya tapi gara-gara masyarakat Pelawangan. Masyarakat Pelawangan. Awalnya. Dulunya kan masyarakat Pelawangan itu Pak Lurah Pelawangan mau bikin balai desa. Mau bikin balai desa Ya, di tempatnya situs itu yang sekarang dibikin rumah sakit. Oh, itu. yang di daerah rumah sakit itu ya. Ya. Tiba-tiba di situ itu kan dulu kan nggak ada mobil muat kayak dump truck, sekarang kan nggak ada. Diambilkan tanah kanan kiri. Kan luas kan tanahnya. Terus gotong royong sama orang kampung, warga, terus akhirnya galinya itu terlalu kedalaman. Ya misalnya seperti saya dulu kan agak murka-murka gitu lah, muda-muda itu. Marem ya Pak? Ya, marem. Terus akhirnya ditemukan, ya terlalu ditemukan tempayan-tempayan itu. Ya, ditemukan tempayan, mau dikeprui pacul, Pak Lurah Pelawangan, almarhum Pak Sugeng, bapaknya Pak Hasan, ojo keprui. Sesuk tak lapor nih karo Dikbud Kragan wae. Iki Utono udah diangkat baru-baru munggah. Terus di Utono diangkat wong akeh munggah. Terus pagi-pagi Pak Lurah ke Kragan, ke kantor Dikbud. Dulu kan Dikbud, terus Diknas, terus mari-mari ketua ganti gitu ya. Sekarang Dikbud. Akhirnya di situ kok malah Pak Nardi sendiri. Ya. Pak Nardi ke situ. Pak Nardi bilang begini, kebeneran Ru, nangundang Pak Sugeng kan guru lah, Pak Sugeng kan guru. Beneran Ru, iki ning gone Megalitikum, ning gone Selodiri ku ana wong arkeologi penggalian. Ayo dolanan moro ning gone. Oh, kebetulan pada saat itu di Terjan situs Selodiri itu ada arkeolog yang penggalian. Ya. Terus ya pas ke situ dibilangin sama Pak Nardi. Terus akhirnya orang arkeologi datang ke Pelawangan situ, ya istilahnya disurvei kan. Ya. Terus ya Pak Yono itu sama anak buahnya itu, ternyata prasejarah itu bukan di Selodiri, bilang gitu Pak Yono. Saya juga ngerti itu waktu itu. Mau kayak londo Pak Yono itu. Ternyata prasejarah itu bukan di Selodiri, malah di Pelawangan. Ternyata tahunnya lebih tua sini. Iya, daripada Megalitikum. Terus akhirnya kok tahun 78 kok orang arkeologi mengadakan penggalian di Pelawangan. Penggalian secara ya yang ada tersuratnya formal gitu ya. Ya istilahnya ekskavasi di Pelawangan. Ternyata ditemukan tengkorak yang tadi itu. Tengkorak yang tadi ditemukan. Itu juga ada tempayangnya itu. Bukan yang asli, manual biasa penguburannya, tapi kepalanya primer ya, bukan sekunder, yang primer ditemukan. Ternyata ada. Padahal ya kayak orang-orang biasa ini wae, cuma 3 risi 1 meter, akhirnya terus kena kepala, terus diperpanjang lagi, terus kena semua. Jadi ekskavasi itu dulu itu hati-hati tenan, nggalinya aja pakai kuas sama sudip gitu.
Jadi cukir sidi terus kuas. Nggak sembarangan orang ya, Pak? Iya. Rokoknya malah merusak. Ya rusak ya kan dilihat gambarnya dulu kan. Tapi kalau pakai cetok, pakai cangkul malah nggak boleh. Harus pakai kuas. Jadi sabarlah istilahnya Butuh penggalian. berapa lama biasa itu kan? Ya lama penggalian itu sampai 27 hari 27 sampai 28 hari terus pokoknya 1 bulan kurang penggalian di Pelawangan tahun 78 sampai selanjutnya itu. Ya, Itu yang menemukan pertama kali itu siapa, Pak? Itu yang gali itu berarti. yang menemukan pertama kali ya Dokter Profesor Siono. Dokter Ya, Profesor Siono. memang kepala Kapuslit itu Oh iya. sama anak buahnya itu ya. Untuk ini, Pak, kesulitannya apa sih ketika dalam penggalian ini? Ya kesulitannya kalau dulu memang di Pelawangan itu memang agak rame dulu Rame, pertama kali ya, agak rame kesulitan. Masuk. Rame dalam masyarakat. Masyarakatnya. Ya, masyarakat di mana-mana itu tahu bahwa di Pelawangan itu ada tengkorak, tiba-tiba muncul ada tengkorak. Oh, iya. Jadi kesulitannya memang itu. Terus orang-orang dari mana-mana akan tahu. Rame-rame udah lihat. Oh, pada iya. penasaran Penasaran, gitu ya. penasaran masa di Pelawangan Pada ning nggone nonton gitu. tanah ngono tengkorak. Tengkorak gede banget ngono. Terus akhirnya kesulitannya ya cuma terus kongkon jogo tiap bengi ku ben supaya gak iso longsor kan wong delok kan tetep maju ning ngene iya kesulitannya mau ikut jadi akhirnya ya dijogo kita nom-nom kongkon jogo engko kan ya nggih ben iku wis ora ana piye-piye betara ya roh terus nyak ora ana sing dikur barang ngono dadi ya wis piye ya nek arep dijogo tenanan ya engko rusak marai terus akhirnya kesulitan cuma itu aja dulu itu pertama kali. Terus untuk berdirinya ini, Pak, bangunan situs ini itu pada tahun berapa? Kalau berdirinya bangunan ini dulu orang arkeologi itu pertama kali kan penggalian itu sampai berapa tahun gitu kan tidurnya di rumah tetangga-tetangga misalnya di rumah Pak Care, di rumah tetangga terus di rumah Pak Lurah gitu. Terus akhirnya kesimpulannya itu ya piye carane orang arkeologi itu kalau penggalian bisa di tempat sendiri. Akhirnya biar terus lebih nyaman. biar gitu. lebih nyaman. Akhirnya terus disuruh nyari tanah. Akhirnya dapat tanah ini. Dapat tanah ini itu tuh tahun 80. 1980. Nah, untuk ini buka pertama kali itu tahun berapa? Lah ini buka pertama kali tahun 80 beli tanah, 81 mengadakan bangunan impres kayak impres itu. Malah pemborongnya dulu malah anaknya Pak Suki Mas Didi, kenal Mas Didi jenengan. Sing manggone teng Pandangan, kakake Mas Pak Hasan. Mas Didi ini kalau nggih. Lah itu kan SSCP. Jadi bangunan seluas ukuran 7 kali 12 itu kayak impres lah pokoknya. Awalnya bangunan apa, Pak, yang dulu itu? Ya seperti sekolahan gitu aja. Sekolahan aja gitu. Yang sebelah sini tuh kayak impres tapi pakai gedek pakai tiang, yang sebelah sini ya kayak impres gitu ya kayak bubuk tapi gede pengukurannya 7 kali 12 kok Ya, luas lah tapi kan dua bangunan itu dua lokal cuman dijadikan satu lokal gitu aja. Terus yang sini satu lokal ya 7 kali 12 cuma di sini di kamar-kamar. Yang dulu itu di kamar-kamar terus untuk tidur yang bagian cewek yang kalau di penggalian kan untuk tidur. Ya cuman itu aja. Terus mulai direnovasi jadi modern nih bangunannya. Ya mulai direnovasi ini tahun 2012. Baru-baru aja. Baru-baru aja ya. Biasanya pengunjungnya banyak kan dari mana, Pak? Pengunjung itu biasanya ya lumayan lah. Kadang-kadang ya dari SMA 1, SMA 2. Tapi sekarang malah SMP yang banyak. Iya, SMP itu yang banyak sekarang. SMP Rembang, SMP Lasem, malah SMP Lasem itu malah bagus-bagus itu. Anaknya canggih-canggih, ya kreatif takok gitu loh. Iya, SMP Lasem itu. Kemarin sampai 15 bis mini itu. 15 bis mini. Iya. Tadi tur ya berarti. Iya kayak tur. Terus lapangan sudah ditutup, kasihan. Kok dulu bisa masuk lapangan, enak. Akhirnya bisnya ya mulai dari masjid sampai sana. Terus jalan kaki ke sini ya. Emang untuk kendaraan besar nggak bisa masuk? Bisa, kalau sekarang bisa masuk lewat situ masjid. Sini. Masjid lewat sini Pak Hasan, terus langsung ke sini masuk bisa. Tapi kalau sampai 15 ya kalau ini ya nggak cukup lah. Kalau di jalan-jalan sana ya bisa. Lumayan. Iya,
Jadi bangunan ini bangunan baru semua. Terus apa lagi Mbak Bunga yang mau Kalau ditanyakan? pandemi ini tuh ngaruh gak sih untuk pengunjungnya Ya, atau perawatannya? kalau pandemi ini dulu itu kan perintah dari pusat itu memang saya disuruh nutup sementara. Iya. Ya, terus ya agak sepi. Pandemi yang dulu itu agak sepi. Ya cuma saya sama adik saya sama anak saya tetap ke sini pagi-pagi. Bersih-bersih, nanti kalau sudah bersih-bersih ya tinggal pulang gitu aja. Ya memang nyuruhnya begitu. Nanti kalau ada tamu ya, Kalau tamu. ya. Tapi biasanya kalau ada tamu saya dari pokoknya yang dari kuliah itu kalau maksa anak 1-2 dari Semarang atau dari Jogja, ya saya suruh masuk gitu aja, nggak apa-apa, kasihan dari anak kok jauh. Ya cuma pakai ini masker terus nanti saya Protokol kasih ya, ya, Pak, ya. dan protokol gitu aja ya. Kan ada masker, di sini siapin masker, terus air itu saya siapin semua ke air tinggal nyuci gitu aja. Tapi ini alhamdulillah ini tahun-tahun ini anak-anak sekolah Sudah mulai sudah lagi mulai ya lagi Pak ya. ya. Dari SMP itu banyak sekali. Yang kemarin SMP sampai 3 hari ke sini. Lumayan dong. Apa ada selanjutnya ada program gitu Pak dari situ sendiri? Ya sampai sekarang kok belum ada Belum program. ada ya? Belum ada program. Atau- Programnya dari pusat itu sekarang belum ada apa-apa. Ya cuma di sini aja ya minta bangunan atau apa sekarang kan nggak bisa Mbak. Iya, karena kepangkas buat dana COVID itu sendiri. Sekarang itu mau bangun kepengen bangun. Kemarin kan minta satu lokal gitu aja ya untuk peralatan nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau bongkar ini dibangun malah bisa. Iya, Karena udah ada iya. bangunannya. Ini udah baru kan. Kalau yang ini dibangun, dibongkar, dibesarkan lagi malah bisa. Iya. Iya. Modelnya sekarang kan begitu. Sampai saat ini masih ada kayak penggalian ekskavasi Nah, gitu? kalau ekskavasi sampai sekarang belum ada. Belum ada. Belum ada. Terakhir kapan Pak? Terakhir ya pas Ditemukannya ini. ya 2018 kemarin 2018 masih ada masih. penggalian. 2018 masih, terus langsung ada corona itu. Corona berarti udah berhenti Sudah berhenti aktivitasnya, aktivitasnya ya. Terus yang ngurusin kan dari Puslit itu kan dibagi-bagi istilahnya karo prasejarah. Nanti kan Iya. ada kepalanya sendiri. Iya. Terus bidang Islam ada kepalanya sendiri. Terus klasik ada kepalanya sendiri gitu kan. Jadi yang kesini ya, yang terjun ya, umpama ada penggalian ya bidang prasejarah yang di Pelawangan. Berarti ya. prosesnya sendiri apa menemukan seperti itu rumit juga ya Pak? Ya Berarti? rumit ya, memang rumit. Gak segampang ekskavasi, sing gak segampang ya. didelok ngoten. Gak segampang sih didelok. Memang susah kalau penggalian itu. Penggalian itu kalau nggak teliti terus ya kasihan nanti temu-temuan itu kan kelihatan jelek semua kan. Saya dengar itu situs ini Pelawangan sama situs Terjun tuh ada hubungannya nggak Ada sih? ya, ada Hubungannya hubungannya. apa ya? Ya kurang tahu ya, kemungkinan ya di sini sudah normal, sudah banyak orang tahu terus jalan-jalan ke Selodiri, pengen tahu keadaan sana-sana ya kemungkinan ya Terus- sakutane gini wae. Oh, Ya, jejaknya bisa ada juga. di sana. Iya. Oh, iya. Terus bikin megalitikum gitu kan bisa juga gitu. Dan dengar-dengar juga ini setiap zaman tuh daerah Rembang tuh ada gitu loh kayak situs apa. Iya, banyak Tapi sekali. kok dipikir-pikir kok nggak ada candi gitu ya Iya, Pak ya? nggak ada candi. Ya memang pernah ditemukan candi Di di mana, Pelawangan, di Bluran sana kan. Belum. Tapi dikeceki ya. Sing ngarepe pom kan dulu kan ada candi di situ. Sekarang nggak ada. Pom Tanjungan Iya, itu. Pom Tanjungan. Iya. Itu pernah ditemukan candi loh. Candi. Iya. Tapi semen. Tapi batu. Tapi kok sekarang kok nggak ada. Ya baru saja itu. Ya sekitar tahun 2000-an lah. 2002 2000 berapa tuh ada candi di situ. Makanya sampai diteliti orang Balar itu kan gara-gara ditemukan candi. Lah orang Balar penggalian di situ kan sampai 3 tahun kayaknya. Penggalian itu. Sama temunya sama kayak di Pelawangan ini. Yang di belakang, yang di sebelah pom itu kan itu masih tanahnya yang sekarang jadi sekretaris camat itu Pak siapa itu? Sekcam. Sekcam siapa Pak siapa namanya itu?
Itu kan tanahnya itu disuruh gali ya, ternyata ditemukan kok. Gitu. Mas Pak Agus. Bagus. Iya Pak Agus. Itu temukan tengkorak-tengkorak yang ada tempatnya itu. Belakang warung itu. Terus penggalian di tanah Mbak Mudin sana. Daerah Ya daerah Tanjungan juga. Tanjungan juga. Luas Sampai banget ya, Bro. luas sampai Tanjungan. Kok dulunya kok Pelawangan ini digali orang Balar, malah ditemukan macam-macam. Kan di stop. Pokoknya Pelawangan itu jangan digali sama orang Balar gitu. Karena alasannya Ya alasannya ya akhirnya ya gimana gitu, terus orang Balar kan ya anak buah pusat kan, ya nurut lah istilahnya. Iya, akhirnya malah rata untuk temuan, padahal orang Balar itu penggalian bagus ya. Terus ngenakno bocah-bocah kene Iya. terus ono kerja-kerja bareng kan aku dikon golek bocah. Cuk aku bareng ya golek kerja ngono lho, dadi tambah-tambahan ngono ya. Pak, iya. Wis penak ngono, upama sak poso kan lumayan lah. Sak poso kerja engko ape bodo mulai kan lumayan untuk 20 dina, ping 100 kan ya lumayan lah. Kalau 2 juta barang ngono kan bocah-bocah kan do seneng ngono. Iya. Terus tenaga lokal kan do seneng wis ana wong Balar iki kaji nanti golek aku ngono. Ya tak jak kerja ya nak kerja sing apik, sing enak, sing mantep ngono lho, ora usah guyon. Tapi nak kerja ning Balar malah enak dikai jajan, dikai mangan. tercukupi ya, Tercukupi. Bayarannya aja 100. Kerjane kan nyantai, kerja ngelak arkeologi, ora kata terus buru-buru kaya wong ngeduk mayat dengan kuburan brak nambar ngono. Enggak. Wis nganggo cetok biasa nyantai. Ini ada lagi yang mau tanyakan Bu. Ya silakan. Kalau dipikir-pikir tuh candinya masih ada lanjutan penggalian apa gimana sih Pak? Kok saya masih penasaran gitu. Iya, makanya saya sendiri penasaran. Sampai di mana itu loh Tanjungan itu kok belum ada kabar lagi. belum ada kabar lagi. Cuma seperti kayak isu Isu-isu doang dari mulut ke mulut. Enggak, Pasti. ada ya, memang ada ditaruh di depan, ada. Dulu saya pernah lihat. Pernah. Ada. Oh. Emang Ada. candinya gede banget. Cilik ya, kayak anak-anak kecil gitu loh candinya. Gak Tapi kayak kok candi sing barangnya- Borobudur Prambanan gak ngono kuwi, Enggak. bahan ngono kuwi. Enggak. Kalau candi itu di daerah situ kayaknya itu malah kayaknya loh di kuburan itu loh yang kamu tempatin. Oh, Gunung Itu. Gempal ya. Ya itu di situ itu malah banyak temuan itu. Berarti Pokoknya kayak zaman Belitung itu loh kono. Itu iya. pernah saya survei di situ itu kuburan tapi sudah dipakai kuburan tuh kayak candi itu memang. Iya, saya juga pernah dengar kayak gitu di Iya. bawah kuburan ada kayak candi. Ya memang di situ ya juga banyak temuan. Jadi Tapi kayak belum. zaman-zaman Hindu Iya, dulu iya, kerajaan itu ya. Tapi sudah dipakai penguburan sekarang. Kalau Ya, kayak jadi- gitu bisa nggak sih dijadikan penggalian gitu? Kalau emang udah jadi kuburan gitu Pak? Nah, makanya ya bisa juga, Bisa. ya bisa juga. Kalau memang di situ ada temuan bisa juga. Tergantung izinnya juga sama Ada pengizinnya, bisa. Cuman orang arkeologi cuman neliti kok. Kan kalau penguburan itu kan orang sekarang kan orang baru kan dia kan neliti orang yang nyamban dulu masih ada apa enggak gitu. Kalau enggak ada ya sudah enggak ada, cuma diteliti gitu aja. Misalnya seperti kayak di Pelawangan ini kan kok penguburannya di situ, tapi kok pemukimannya kok malah di sana itu. Coba bayang loh. Yang asli pemukiman itu malah di itu kuburan tapi ngidul itu malah pemukiman. Kok malah lucu. Kok nguburnya kok malah ning ngene lor. Nek ana pemukiman. Apa ndekne kok apa kene iki nggih ben niku goro kabeh memang jare Pak Yone itu goro itu sampai ke sana loh Sedan Ganjur itu air Itu semua. masih- oh. Laut semua. Di Sogus berarti ya Pak, laut Pak. Berarti. Laut memang laut Parengan itu malah kelop. Nek Lawangan tambah menawa wis malah wis iwak tok menawa iki ben niku. Lawangan iku. Lah saiki nak 42 turunan Mbak Ejol tapi bayangno 42 turunan tuh sampai. Banyune nyusut. Lah tapi nyatanya kenyataan kok. Hidup saya sampai berapa ya saya umur saya itu kalau nggak salah sampai sekarang ya 54 berarti saya sudah 67. Saya sudah 67 loh umur saya ini. Masih tetap kelihatan Alhamdulillah gagah, ya, Pak. 67. 67. Nggak kelihatan, Iya, Pak. cuma dulu itu saya itu ikut min gitu aja.
cuma umurnya dikurangi 10 tahun. Pentingnya apa toh Pak? Kita tahu kayak gini, tahu sejarah, tahu arkeologi, tahu peninggalan kayak gini. Pentingnya apa? Pentingnya ya biar anak-anak muda itu biar tahu begini loh, maksudnya itu kok ya dolanan kreweng iku wae kok ya kok akeh sing dokter, profesor perkara kreweng iku. Iki kan cuma perkara golek kreweng iku ta. Membandingkan antara kreweng Balong Mulya dan kreweng dulu itu gimana kok? Mau dolanan mulak-malik kreweng itu. Oh, kreweng itu adalah pecahan genteng ya Pak itu. Oh bukan, Kreweng. pecahan tempayan. Oh, kreweng pecahan tempayan kreweng itu. Cuman main-main. Kenapa anak dari Pelawangan kok nggak ngikuti? Aku tak dolanan kreweng iki dipisah-pisah kok sampai sekarang kok nggak ada itu yang minat begitu itu. Padahal yang dolanan kreweng pecahan tempayan itu banyak yang sekolah di Amerika, banyak yang sekolah di Jerman, Belanda. Mungkin Mbak Lisa anaknya jenengan bisa meneruskan itu ya. Mudah-mudahan. Iya, terlihat Mudah-mudahan. ada Amin, minat di amin, bidang ya, itu ya. soalnya. Ya udah. Kok kasihan. Kok angger ape ngelanjak, ape ngelanjutno nek jelalah ya kok mati. Ape kaya Mas Bagio itu kan sing nyekel prasejarah nggih wis mati. Oh, yang di daerah Pelawangan juga. Yang dari Pelawangan wis marame. Malah karepe amit digawe megalitikum. Amit golek jalukno dhuwit buat golek dhuwit. Jadi oga jauh-jauh kok delok megalitikum ning gone terjan. Kene amit digawe istilah amit digawe apa itu? Replikane. Oh, iya benar ya. Dadi nek kono kan wis duwe foto asline lah. Iya. Jadi karek nambah-nambahi watu iki kan golek watu kan gampang. Iya benar. Engko golek wit kolong besar gede ngono. Kok untungnya nek kene iki lho untungnya kok digali sampai 6 penggalian kok enggak ada tengkoraknya itu loh. Cuma apa itu temuan kreweng itu aja. Kok di sini kok pas digali nang ada tengkoraknya ya kemungkinan sudah dibikin rumah situs. Iya. Di atas situs gitu ada. Nah kayak di rumah sakit kan dulunya kan harusnya kan begitu. Oh sudah ditemukan situs Pelawangan. Iya. Bikin rumah yang seperti ini yang gede. Wah ini situs Pelawangan kelihatan kan? Kelihatan sudah. Ya. Ada lagi tambahan mungkin dari Pak Bunga? Mungkin Ada pesan Pak buat pemuda-pemuda Pak? Pesannya apa? Pesan dan kesan. jenengan Nasihat. pribadi lah. Kalau pribadi ya pesannya anak-anak muda-muda ya mudah-mudahan kayak seperti mas-mas ini silakan yang mau melanjutkan di arkeologi atau di apa ya cuma saya menyarankan gitu aja. Makanya kalau besok-besok turun-turunan ya jangan sampai arkeologi itu lepas dari Pelawangan itu. Prasejarah itu kalau bisa itu anak-anak yang dari Pelawangan harus jadi orang prasejarah semua itu biar Bisa teman-teman melestarikan ikut Pak, ya. Oke Pak Junet, terima kasih atas waktunya dan tempatnya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan maupun disengaja maupun tidak bersengaja. Terima kasih banyak. Terima Ya, kasih sama-sama, ilmunya ya. Pak. Oke, Junet. sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Sama kemah budaya kuwi kene Padang. Itu zaman mudanya Pak Junet. Iya. Wah. Loh, ini 78 loh. 78, ya Allah. Bukan tempayan ini ya itu tempayannya masih ada ini. Saya sudah tua ini. Sampai sekarang begini ya. Coba kita lihat dulu Pak Junet. Yang mana Pak? Monggo Yang ini. dilihat. Yuk. Sekarang sudah seperti ini. Masih dijaga. Tetap gagah. Oke.